Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari Ahad ini 16 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2021, pas hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-98. Kita bisa meneruskan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, masih juz 1, masih panjang sekali. Semoga kajian ini bisa istiqomah. Semoga kita mendapat inspirasi baru, motivasi baru, semangat baru, tekad baru, komitmen baru dengan kajian keislaman dari Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi ini, sehingga kita tidak pernah mundur untuk menggerakkan potensi zakat di desa kita masing-masing, di wilayah kita masing-masing, di zona kita masing-masing, sehingga Islam betul-betul hadir, tidak hanya sebatas pada acara-acara ritual, sholat, istighosah, pengajian, manakiban, tahlilan dan lain-lain, tapi juga Islam hadir betul-betul mampu menjadi problem solving, menjadi solusi persoalan-persoalan umat, khususnya dalam bidang ekonomi. Insya Allah tekad kita yang kuat, komitmen kita yang kuat, semangat kita yang kuat akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Tentu di dalam perjuangan pasti banyak tantangan, banyak rintangan, tapi percayalah bahwa Allah selalu menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan dengan penuh dedikasi, pengabdian, dengan penuh keikhlasan, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadiahkan Fatihah limuallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama, khususan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Syansuri, wa jami'i ulama'i Nahdlatul Ulama, khususan Syekhina Muhammad Ahmad Sahil Mahfud, Syekhina Ahmad Qayyumi Mudi, Syekhina Ahmad Nafi Abdillah, Syekhina Abdul Kamal, Syekhina Maimun Zubair, Syekhina Zubair Tahlan, Syekhina Muhammadun Abdul Hadi, Syekhina Suyuti Abdul Qadir Guyangan, Syekhina Abdullah Zain Salam, Syekhina Ahmad Nafi Abdillah, Syekhina Ahmad Minan Abdillah, Syekhina Ali Fatah Yaqub, Syekhina Zainuddin Timyadi, Syekhina Muzani Taudi, Syekhina Nurhadi, Syekhina Ma'mun Zain, Syekhina Ma'mun Mukhtar, seluruh guru-guru kita yang kita tidak bisa membalas amal ibadah mereka, memberikan ilmu kepada kita. Semoga di alam barzah guru-guru kita mendapat limpahan ampunan, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada kitab ini Fiqhuz Zakah juz 1 ini, ya, ini kita sampai pada halaman 82. Alhamdulillah. Pada halaman 82, penerbit Wahbah, ini cetakan yang ke 25, ya. Cetakan yang ke-25.
terbit pada tahun 2006. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama tolabul ilmi. Saya hanya membaca kitab ini semampu saya, menjelaskan semampu saya, tidak lebih dari itu. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk memberikan stimulasi bagi kita para praktisi zakat, khususnya lembaga amil zakat, infak sedekah Nahdlatul Ulama di kampung-kampung, di RT, RW, di masjid, di musola, di madrasah, untuk bergerak bersama menebarkan kerahmatan, kasih sayang, menggerakkan zakat di wilayah kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi surati, Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ini masih fokus pada surat At-Taubat, karena surat At-Taubat ini surat yang punya otoritas tinggi di dalam kajian tentang zakat. Wa fi surati, di dalam surah At-Taubah, bayanun, ada penjelasan, lil ashkhasi, terhadap individu-individu, terhadap orang-orang, wal jihati, dan arah-arah visi ke depan seperti apa, allati tusrafu laha, allati orang-orang dan cara pandang atau pandangan ke depan ini di mana zakat ini harus diberikan. Wa fiha as-shadaqah, dan di dalamnya ini ada keterangan tentang sedekah, keterangan tentang filantropi dalam bahasa kerennya, kedermawanan di dalam Islam, filantropi yang dimanage secara profesional. Wakana hadzal bayan, wakana, dan ada hadzal bayanu, keterangan ini, raddan, menolak. Keterangan Allah di dalam surat At-Taubat ini salah satu tujuannya adalah menolak alat tamiina, kepada orang-orang yang tamak, orang-orang yang punya keinginan lebih, asyarhiyin, yang tamak, yang rakus, alladzina, yaitu orang-orang salah yang mengalir lu'abuhum, air liurnya, ludahnya, suka terus meminta-minta, dil akhdi, untuk mengambil, min amwaliz zakah, dari harta-harta zakat. Dia mengambil itu min ghairi haqqin, dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena memang kalau kita pahami definisi zakat menurut kitab-kitab kita di pesantren, zakat itu adalah harta-harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tidak boleh semua orang itu berhak menerima zakat. Hanya orang-orang tertentu yang boleh menerima zakat. Kalau orang itu tidak masuk di dalam kategori mustahik, orang yang berhak menerima zakat, maka tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka. Memang zakat itu ibadah yang muqayyadah, ibadah yang terbatasi dengan syarat rukun, terbatasi dengan aturan-aturan main yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga Syekhina wa murabbi rohina Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahil Mahfud mendorong kita untuk menggerakkan tidak hanya zakat umat, tetapi juga infak, sedekah, wakaf lah, infak, sedekah, wakaf. Dan rata-rata memang ini ya yang berjalan di tengah-tengah kita, terutama di kampung. Kita membangun masjid, madrasah, musola, itu ya dengan dana wakaf, dengan dana infak, dengan dana sedekah.
Mungkin karena ekonomi masyarakat bawah ini yang menengah ke bawah, yang tidak orang-orang agnia, orang-orang kaya, sehingga hanya beberapa orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tetapi justru dengan menggerakkan infak, sedekah, wakaf itu menjadi instrumen, menjadi big power, ya, kekuatan besar untuk membangun sentral-sentral ibadah dan sentral-sentral pendidikan umat, membangun masjid, musola, madrasah, pondok pesantren, TPQ kalau di kampung dan lain-lain. Ini digerakkan oleh ibadah yang mandubah, ibadah yang sunnah, itu wakaf. Dan kita ya menggerakkan semua itu, infak, zakat, infak, sedekah, zakat, karena starting point atau ikon dari kedermawanan di dalam Islam itu adalah zakat. Di bawah zakat itu ada infak dalam pengertian yang sunnah, ya, ada sedekah, ada wakaf. Tentu kalau kita baca fikih ada banyak sekali, ada hibah itu, yang intinya bagaimana kita berdirma, kita berbagi kebahagiaan. Kita harus merasa bahagia ketika orang lain bahagia. Kita harus merasa gembira ketika perjuangan kita itu mampu menjadi wasilah, ya, menjadi sarana, karena semua itu dari Allah. Pemberi rezeki adalah Allah. Kita menjadi sarana rizki dari orang lain kepada orang lain. Ini tentu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Menjadi jembatan, yang namanya amil itu menjadi jembatan bainal agniya wal mustahikin, bainal agniya wal fuqara, antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang membutuhkan sapaan, pertolongan, fakir miskin khususnya. Ya, alhamdulillah, ya, di kampung kami ini di Wonokerto ini ada program one day 500 rupiah, satu hari itu 500 rupiah. Ini bisa untuk memberikan santunan rutin, ya, kepada fakir miskin berupa pembagian beras kepada seluruh jamaah musola masjid sekampung ini. Ada sekitar 19 musola, ya, masjid 1 18 musola. Bisa untuk menghidupkan pengajian di musola-musola itu. Artinya zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah ini potensi ekonomi umat yang harus digerakkan dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Jadi dari mereka untuk mereka. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wa min bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Ini surat At-Taubah ayat 58 sampai 60. Surat yang tadi saya katakan punya otoritas yang tinggi tentang kajian zakat. Wa minhum, sebagian followers Muhammad itu, para pengikut Muhammad itu, mayyal mizuka fis sadaqat, ada orang yang suka mencela Nabi, mencemooh fis sadaqat, dalam pembagian sedekah. Memang sejak era Nabi saja
Nabi itu khairun nasi khalqaw wa khuluqan. Nabi itu manusia terbaik, baik dari sisi fisiknya atau dari sisi akhlaknya. Itu masih masih dikritik ya, masih dikecam, masih dicela oleh ya para pengikut Nabi sendiri. Bagaimana sifat man ini, minhum ini, sebagian dari sahabat Nabi yang mengkritik kebijakan Nabi di dalam pembagian sedekah ini. Fa'in u'tu, maka jika mereka dikasih minha dari zakat, ketika mereka mendapat bagian dari zakat itu, radu, mereka senang, ridho. Alhamdulillah dapat bagian, senang, happy, ceria. Tapi wa illam yu'tau, jika mereka tidak dikasih minha dari zakat itu, tapi kalau mereka tidak mendapat bagian zakat itu, idahum yaskhatun, dadaan, ternyata mereka itu marah, emosi. Biasanya al-ghadab yuzilul aqla, emosi marah itu menghilangkan akal. Artinya ketika orang itu dalam posisi ghadab atau sukhat, marah, itu kata-kata yang tidak pantas keluar. Saya kok tidak mendapatkan zakat, tidak mendapatkan ini, wah. Kemudian bahasa orang Jawa itu ngocei ya, kemudian mengupas semua aib atau kesalahan orang itu seperti dia sendiri yang benar. Ini tentu pelajaran bagi kita ya, para praktisi lembaga zakat, infak, sedekah ini, supaya bijaksana. Memang inilah seni dari perjuangan. Harus siap dikritik, tapi kita harus memilah-milah mana kritik yang konstruktif, kritik yang membangun, dan mana kritik yang destruktif, kritik yang merusak, melemahkan mental. Kritik yang konstruktif, kritik yang membangun harus kita terima, kita jadikan sebagai cambuk untuk maju, untuk berkembang. Karena memang maju dan berkembangannya suatu lembaga itu karena kritik, karena masukan yang membangun. Tapi kritik yang destruktif, kritik yang merusak, yang melemahkan, ya kita tinggalkan. Artinya itu seni dari perjuangan. Memang perjuangan itu butuh mental yang kuat. Kita ini tidak ada apa-apanya ya dengan para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang pendahulu, apalagi dibandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada, bahasa orang Jawa itu nggak ada sekuku irenge, tidak ada bandingannya kita dengan mereka itu. Jadi jangan merasa kita itu sudah berbuat lebih. Kita itu baru sedikit berbuat dengan meneladani tentu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat beliau, para ulama-ulama kita. Walau annahum radu, jikalau mereka itu mau ridho, ma atahumullahu wa rasuluh, dengan apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka dan utusan Allah. Mereka ridho bil maqdur, dengan ketetapan Allah, dengan hukum-hukum Allah, bahwa zakat ini hanya boleh diberikan kepada A, B, C, D. Tidak boleh diberikan kepada orang kafir, tidak boleh diberikan kepada orang kaya, tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim, Bani Muttalib, tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib diberikan nafkah, dan lain-lain. Kalau mereka ridho dengan hukum-hukum Allah dan juga ridho dengan pemberian Allah,
Wa qalu hasbunallah, dan mereka, ini seandainya ya, dalam bahasa nahwu kita tuh lau harfu syartin fi mudhiyin wa yaqil ilauhu mustaqbalan, lakin kubur. Jadi lau itu huruf syarat, perangkat syarat yang menunjukkan masa lalu. Maksudnya jikalau itu maksudnya memang mereka tidak melakukan itu, mereka tidak menerima ketetapan Allah, mereka menggugat ketetapan Allah karena berdampak negatif terhadap dirinya. Apa itu? Ya, mereka tidak mendapatkan bagian zakat. Jadi belum tentu yang pahit itu belum tentu yang pahit itu tidak baik. Makanya salah satu doktrin Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang tumancep, yang selalu saya pahami adalah al-man'u ainul ata. Jika kita terhalang mendapatkan sesuatu, itu justru pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Al-man'u ainul ata. Ini sebuah filosofi yang luar biasa dari Shahibul Hikam. Jadi dalam kehidupan ini itu kita harus positive thinking, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, kalau kita rasakan pahit, itu justru ainul atau mungkin Allah sedang membangun mental kita supaya menjadi petarung yang tangguh. Seorang aktivis itu harus menjadi petarung yang tangguh, siap dikritik, siap dicaci maki, siap dihina, siap dilecehkan. Tapi ingat bahwa ada jalan kesuksesan di lorong yang akhir ini. Jadi kalau kita istiqomah, kita konsisten, insya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan menunjukkan jalan kepada kita, jalan-jalan kesuksesan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul itu jam'u sabil, jadi banyak jalan menuju kesuksesan. Atau kemarin dawuhnya Ki Haji Ahmad At-Tabik ya, ketika harlah NU di PCNU Pati itu, wadkhulu min abwabim mutafarriqah, masuklah dari banyak jalan. Artinya jangan terpaku pada satu jalan, tapi ciptakan jalan-jalan baru, jalan-jalan kesuksesan. Karena biar semua orang sukses, biar semua orang bisa menggapai kesuksesan. Karena orang yang sukses itu orang yang bisa mensukseskan orang lain. Bukan dirinya sendiri yang sukses, tetapi orang lain sukses. Wa qalu hasbunallah. Seandainya mereka ridho dengan ketetapan Allah, wa qalu, dan mereka berkata sesuai dengan keyakinan di hatinya, ungkapan dalam jiwanya, hasbunallah, yang mencukupi aku adalah Allah. Ini sebuah ekspresi yang luar biasa ya, kalau ini lahir dari keyakinan seorang muslim. Hasbunallah, yang mencukupi kita itu bukan manusia tetapi Allah. Dalam bahasa Gus Baha itu ketika 7 hari Kiai Ahmad Minan Abdillah itu kudrah ilahiyah azaliyah. Semua yang hidup di dunia ini itu digerakkan oleh kudrah ilahiyah azaliyah, kekuasaan Allah yang sudah azali, yang sudah melekat dalam setiap sesuatu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang mampu bertawakal ya, biasanya Gus Minan itu berpasrah diri kepada Allah dengan menjalankan perintah, maksudnya bukan pasif. Berpasrah itu ya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Meskipun ini dalam pandangan keagamaan memang ada dua mazhab ya, ada mazhab asbab, ada mazhab tajrid. Mazhab asbab itu seperti kita ini, orang-orang awam ya, dengan aktif bekerja, karena bekerja itu perintah Allah. Bekerja itu ibadah, bekerja itu manifestasi dari fungsi kemanusiaan kita sebagai khalifatullah,
dan Abdullah. Dunia ini digerakkan oleh pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan maka akan mengalami stagnasi kehidupan itu. Sawah tidak ada yang garap, pasar akan sepi, supermarket akan sepi, madrasah akan sepi, gitu kan. Semua akan sepi. Jadi al-amalu, jadi pekerjaan itu yang kita lakukan setiap hari sesuai profesi kita masing-masing itu manifestasi dari ibadah kita. Ada yang profesinya guru, ada yang profesinya dosen, ada yang profesinya pedagang, ada yang profesinya petani, ada yang profesinya birokrat PNS, ada yang profesinya apalagi banyak. Itu profesi itu yang menggerakkan kehidupan ini, melahirkan dinamika yang berjalan secara kompetitif. Ini makom kita lah, makom asbab. Ada yang makom tajrid, makom yang orang-orang khusus ya, aulia illah, para kekasih Allah yang yang tiada waktu selain berzikir kepada Allah, mengajar para santri, mengajar masyarakat. Kiai Haji Abdullah Zain Salam misalnya, Mbah Dullah itu sosok ulama yang sudah makom at-tajrid. Kiai Haji Muhammadun Pondowan, abahnya Kiai Adik Muhammadun, ini orang-orang khas yang pada level tertentu yang sudah pada makom tajrid, yang keyakinan akan kudroh ilahiyah tadi sudah luar biasa. Nah, kita ini orang awam ya, memang makam kita makam al asbab, strata kita adalah strata asbab, dan memang kita harus positif thinking karena kehidupan ini digerakkan oleh asbab ini, hukum causality, sebab akibat ini. Kita setiap hari ke sawah, setiap hari ke pasar, setiap hari ke kantor, setiap hari ke madrasah. Memang ini profesi kita. Kita berjalan sesuai dengan profesi, tapi itu menggerakkan kehidupan ini. Tapi tentu makom asbab sekalipun yang kita lakukan, secara i'tiqadi, keyakinan, kita harus mengatakan bahwa Ar-Razzaq atau Ar-Razik Allah, yang memberikan rezeki kita itu Allah, lewat perantara profesi yang kita lakukan itu. Jadi ini kompromi lah. Kita orang awam ini, orang kampung, orang biasa, setiap hari di sawah, setiap hari di pasar, itu ya itu amal kita, ibadah kita. Tapi Ar-Razik atau Ar-Razzaq yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Jadi pada titik akhir kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Wa qalu hasbunallah. Kalau kita bisa begitu, kita ridho dengan ketetapan Allah, dan kita yakin bahwa yang mencukupi kita, yang memberikan rizki kepada kita hanya Allah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Sayu'tina, akan memberikan kepada kami, kita, Allahu sapa Allah. Allah akan memberikan kita dari mana? Min fadlihi, dari kanugrahan Allah. Allah akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa dari anugerahnya. Karena dalam pandangan tasawuf ya, rizki itu ada yang ma'dud, ada yang ghairu ma'dud. Ada rizki yang sudah dihitung seperti transaksi kita setiap hari. Ada rizki yang min ghairi la yahtasib, yang ghairu ma'dud, transaksi manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Dan pada makam tertentu, orang yang percaya terhadap rezeki yang ghairu ma'dud, rezeki yang tidak terhitung, ini yang tidak dihitung, itu justru melebihi dari rezeki yang terhitung. Ada orang yang gajinya satu bulan misalnya 5 juta, 10 juta, 15 juta. Ada orang yang tidak bergaji tetapi komunikasinya selalu dengan Allah.
yang tak terhitung itu jumlahnya tak terhitung. Ini pada makom tertentu ya, tapi kan kita berlatih, kita tetap sibuk dengan profesi kita, tetapi hati kita tata supaya bisa berkata hasbunallah, yang mencukupi kita adalah Allah, bukan majikan kita, bukan pimpinan kita, bukan semuanya hanya wasilah, hanya sarana untuk Allah memberikan rezeki kepada kita. Karena kalau kita bisa begitu, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami kita kepada Allah itu raghibun, cinta, demen. Cinta itu tentu harus sering menyebut namanya, sering berjumpa dengannya. Itu kalau cinta ya, kita selalu menunaikan sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat sunnah rawatib, ditambah dengan sholat sunnah ghairu rawatib, duha, witir, tahajud, taubah, hajat, naflul mutlak, dan lain-lain. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Ini surat yang sangat populer tentang zakat. Surat yang menerangkan mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tentu menjadi prioritas dalam konteks di bawah zakat ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah itu, kebanyakan ulama mengatakan zakat lil fuqara, hanya untuk orang fakir-fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina, dan amil. Amil ini disebutkan oleh Allah karena peran yang sangat vital, peran yang sangat determinan di dalam pengumpulan zakat. Amil ini tugasnya sangat kompleks. Dia tidak sekedar mengatur penghimpunan dan pendistribusian zakat, tapi amil itu juga punya tugas edukasi publik, punya tugas mendidik masyarakat, mengajar masyarakat, memberikan value, nilai-nilai baru kepada masyarakat tentang pentingnya bersedekah, pentingnya berzakat, pentingnya menebarkan kasih sayang kepada orang lain, pentingnya berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Ini tugas amil. Jadi pada aspek administrasi dan keuangan harus clear, pada aspek edukasi publik harus berjalan secara maksimal, secara intensif, bahkan dalam konteks yang lebih luas, bersinergi, mengembangkan sayap dengan banyak lembaga, karena tujuannya satu, menunjukkan kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat. Islam hadir tidak hanya di masjid dan musola, tapi Islam hadir dalam kehidupan sehari-hari. Islam hadir untuk juga membantu kebutuhan dapur umat ini, supaya umat ini bisa makan setiap hari, supaya umat ini terjamin kesehatannya, supaya umat ini bisa berpendidikan yang layak. Jadi ada aspek ekonomi, ada aspek pendidikan, ada aspek kesehatan, dan tentu saja aspek ibadah. Sangat kompleks ya ternyata tugas amil itu. Makanya profesi amil itu profesi yang sangat mulia. Bagi teman-teman yang masuk dalam rombongan Lazisnu ini misalnya, menjadi pengurus lembaga amil zakat, infak, sedekah, nahdlatul ulama, itu adalah profesi yang mulia, karena profesi itu disebutkan di dalam Al-Quran, wal amilina 'alaiha. Amil zakat itu profesi yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan harus kita buktikan bahwa amil zakat itu punya prospek, tidak hanya di akhirat,
tapi juga di dunia. Inilah pentingnya manajemen yang profesional. Orang yang bekerja harus dikasih honor yang layak. Kalau bisa standar UMR. Itu memang tantangan lembaga amil zakat. Infak sedekah Nahdlatul Ulama, karena harus ada prinsip totalitas, ada prinsip profesionalitas, ada prinsip akuntabilitas, ada prinsip sinergitas, harus ada kreativitas yang tinggi, sehingga harus punya upah, ujroh, punya honor, punya gaji yang standar. Ya, kita harus berlatih ya, bagaimana profesi amil ini profesi yang didambakan oleh setiap orang Islam, bukan profesi yang dihindari. Masa kerja siang malam nggak dapat uang, nggak dapat duit. Nah, kita harus menunjukkan bahwa amil itu profesi yang prospektif di dunia dan akhirat. Makanya dia berhak menerima zakat karena hasil jerih payah dia itu di dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat supaya berjalan secara kontinu, ya, secara konsisten, istiqomah. Yang keempat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang direm-rem, orang-orang yang ingin diteguhkan hatinya. Ini perdebatan agak panjang, tapi kemarin sudah disinggung ya pada kajian kemarin tentang terobosannya Umar bin Khattab. Mu'allaf qulubuhum, orang yang dijinakkan, orang yang dilembutkan hatinya supaya dia semakin cinta kepada Islam, seperti orang yang baru masuk Islam tetapi belum kuat akidahnya. Wa fir riqabi, zakat itu juga untuk para budak, khususnya budak mukatab ya. Wal gharimin, orang-orang yang punya hutang untuk mendamaikan orang lain. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Wa binis sabil, orang-orang yang suka bepergian bukan pada kemaksiatan. Faridatan minallah, menjadi kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah itu zat yang maha ilmu, maha mengetahui dan bijaksana. At-Taubah ayat 58 sampai 60. Pada juz berapa ya, nanti ada kajian yang mendalam ya soal sabilillah, jalan Allah ini. Kalau di pesantren-pesantren ini bahsul masailnya sangat ketat, karena ada al-mudayyiqun, ada al-muwassi'un, ada orang yang menyempitkan makna sabilillah itu hanya pada al-ghuzzat al-mutatawwi'un alladzina la murtaziqa lahum fi diwan ya. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir yang sifatnya itu relawan ya, tidak digaji, tidak punya gaji rutin, bukan kayak TNI Polri lah, bukan seperti Satpol PP yang bergaji. Tapi juga ada al-muwassi'un, seperti sabilul khair, jalan-jalan kebaikan, binaul madaris wal ma'ahid wal masajid, membangun masjid, musalla, madrasah, pondok pesantren. Ya memang itulah hazanah ilmunya para ulama kita. Kita generasi penerus ya harus membaca pemahaman para ulama ini dengan mana kira-kira pemikiran yang tentu ya asahu dalilan, yang dalilnya kuat tapi juga mutabik lil waqi', relevan dengan tantangan kehidupan, problem-problem kita sekarang. Jadi Al-Qaradawi pada juz yang kedua mungkin nanti akan menjelaskan. Beliau punya konsep yang meramu dua pandangan ulama ini, al-muwasi'un dan al-mudayyiqun, ulama yang eksklusif ya, dan ulama yang inklusif, ulama yang ketat dan ulama yang longgar. Itu dipadu oleh Yusuf Al-Qaradawi. Wa bihadhil ayati, dan dengan ayat ini At-Taubah ayat 5860 al-hasimati, yang apa bahasanya, makna kamusnya yang memotong, ayat yang maksudnya yang tegas itu. Qata'a, memutus Allah
atma'at thami'in, kerakusan orang-orang yang rakus itu, orang-orang yang ingin dapat jatah terus. Justru zakat yang berhasil itu zakat yang bisa mengeluarkan status mustahik dari mustahik menuju muzaki. Asalnya dia berhak menerima zakat, kemudian beralih menjadi orang yang justru mengeluarkan zakat. Itu zakat yang berhasil, sehingga ada model yang konsumtif dan produktif. Wasadda, dan Allah menutup dengan ayat ini afwahasyarihiyin, mulut-mulutnya orang-orang yang rakus, hanya memikirkan perutnya sendiri dan keluarganya, hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan keluarganya, meskipun dia sudah cukup, meskipun dia orang yang kaya, tetapi masih belum merasa cukup. Selalu jama'a malau wa'adada, selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan tidak ada rasa cukup atau puas, tidak ridho dengan pembagian Allah. Walam yaj'al, dan Allah tidak menjadikan tauzi'az zakat, distribusi zakat, pembagian zakat, Allah tidak mau diatur-atur, Allah tidak mau disetir lah, tabaan dengan mengikuti liraghbati tamiin, keinginan orang yang rakus. Pembagian zakat ini Allah tidak mau mengikuti kepentingan, kesenangan, nafsu orang-orang yang rakus. Turuti saja, enggak. Allah tegas. Au hawa hakimin, atau keinginan hakim. Bal tawalla kismataha binafsi, bal tawalla, tapi Allah menguasakan kismataha, pembagian zakat itu, binafsi, dengan Allah sendiri, ala masarifiha, kepada tempat pentasarufan zakat itu, as-samaniyati, yang jumlahnya 8. Allah membantah, Allah menolak dengan tegas para sahabat Nabi yang mencela Nabi karena Nabi membagi zakat tidak kepada mereka. Allah dengan tegas mengatakan zakat itu boleh dibagikan hanya kepada 8 golongan. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Kalau kita baca usul fikih ya, termasuk adatul hasri innama, itu termasuk mafhum mukhalafah yang paling kuat. Salah satu ya, setelah la ilaha illallah itu ada innama lil hasri. Artinya selain 8 itu tidak boleh menerima zakat. Itu pemahaman yang membalik yang dalam usul fikih kita namanya mafhum mukhalafah. Mafhum yang berbeda dengan mafhum muwafaqah. Artinya selain 8 itu tidak boleh menerima zakat. Waman, siapakah a'dalu, yang lebih adil, minallahi, dibanding Allah, fima qasama, dalam apa yang Allah bagi. Siapa yang lebih adil, yang melebihi Allah? Siapa yang lebih adil di dunia ini dari dulu sampai nanti dibanding Allah, ketika menjelaskan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Waman ahsanu, siapakah yang lebih bagus, minallahi, dibanding Allah, hukman, hukumnya. Siapa yang kebijakannya lebih baik dibanding Allah, tapi liqaumin, bagi kaum yuqinun, yang punya keyakinan kuat. Tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya. Memang yuqinun ini
sering ya dipakai Allah di dalam Al-Quran. Yang sering kita baca tentu wabil akhirati hum yuqinun, dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang awal-awal ya. Jadi wabil akhirati hum yuqinun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Jadi ikona. Jadi yuqinun itu orang yang punya keyakinan yang lahir batin, yang sudah kuat, yang tidak ada syak, tidak ada keraguan-raguan. Jadi kita tentu harus bisa masuk ya di dalam golongan orang-orang yang punya keyakinan itu, bahwa hukum yang paling adil adalah hukum Allah. Yang paling adil hukumnya adalah Allah. Al-Maidah ayat 5. Wa fil ayati, di dalam ayat ini, surat At-Taubah ya maksudnya, dalalatun, petunjuk, menunjukkan ala anna zakah, bahwa sesungguhnya zakat itu tujba, dipungut, diambil, wa tusrafu, dan ditasarrufkan, diberikan, biwasitotil amilin, dengan perantara amil, biwasitotil amilina alaiha. Yang tadi saya jelaskan ya, bahwa amil itu profesi yang mulia karena menjadi jembatan antara orang-orang yang wajib berzakat dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mimma yubayyinu lana, mimma dari sesuatu, yubayyinu yang Allah jelaskan, lana bagi kita, anna zakata, sesungguhnya zakat, tatawallaha, mengelola zakat itu al-hukumatu, negara yang menguasai, yang punya wilayah zakat itu negara. Lal afrodu, bukan individu-individu. Alhamdulillah, Lazisnu, lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama ini, satu badan amil zakat yang sudah mendapat izin dari negara, dari pemerintah. Karena para ulama mengatakan yang namanya amil itu man ba'athahul imam, orang yang diangkat oleh seorang pemimpin. Di dalam kitab lain ada keterangan au naibuhu, atau naibul imam, orang yang diangkat oleh pemimpin, atau naibul imam, wakilnya pemimpin. Nah, dalam konteks di Indonesia ini sudah ada undang-undang zakat. Kalau itu Basnas, maka badan amil zakat nasional, maka diangkat oleh pemimpin. Kalau pusat ya oleh presiden, ya kalau wilayah oleh gubernur, kalau kabupaten ya oleh bupati atau oleh wali kota. Kalau itu LAS, lembaga amil zakat swasta ini yang dari masyarakat, nah itu disahkan oleh Kementerian Agama. Tetapi hikmah yang terbesar adalah negara harus hadir untuk menggerakkan potensi zakat ini. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses lembaga zakat itu, khususnya yang Lazisnu ini misalnya, adalah harus bersinergi, harus berkolaborasi, harus menyatu, bekerja sama secara padu dengan ulul amri, dengan aparatur negara di tingkat lokal. Contohnya kepala desa, contohnya ketua RT, ketua RW, itu menjadi kata kunci ya keberhasilan zakat di kampung-kampung, karena mereka adalah sahibul wilayah, yang punya kekuasaan, otoritas formal sesuai dengan konstitusi negara. Kama sanufasilu, sebagaimana kama seperti keterangan, sanufasilu yang akan kami jelaskan secara detail, zalika tentang amil itu, ba'du pada babnya nanti. Ada dalam kitab ini keterangan tentang amil
seperti apa kriteria amil, berapa gaji yang harus diterima, bagaimana job description amil itu. Ini menjadi kajian yang menarik tentu ya. Wa fi surati, dan di dalam surat ini, maksudnya surat At-Taubah, bayanun, ada penjelasan limuqawwimatil mustama, bagi semua hal yang menguatkan masyarakat al-mu'min, komunitas Islam, komunitas orang-orang Islam, komunitas Muslim. Idh yaqulu, karena Allah berfirman, idh yaqulu ta'ala, karena Allah ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ini surat At-Taubah ayat 71. Maksudnya masih ada hubungannya dengan zakat, meskipun ayat ini sering digunakan untuk juga ayat gender atau ayat emansipasi laki-laki dan perempuan. Tetapi secara keseluruhan ini adalah ayat yang mendorong bahwa di dalam menggali dan di dalam mengelola zakat ini, kalau ingin sukses harus bekerja sama, bahu membahu. Ini menarik sekali, kita baca ya, kita artikan ya. Wal mu'minuna, orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minatu, orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, auliya'u ba'din, menjadi penolong bagi yang lain, menjadi pembantu, asisten, saling melengkapi maksudnya. Jadi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu sebagian dengan sebagian yang lain itu saling bekerja sama, saling menolong, saling melengkapi, saling membantu, saling guyub itu rukun, harmonis, bergerak bersama untuk menebar kebaikan, bareng-bareng begawe, bahasa orang Jawa itu. Tidak ada yang di atas, yang di bawah ya, semua bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Ya'muruna bil ma'ruf, orang mukmin laki-laki dan perempuan ini sama-sama ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang baik. Salah satunya ya salat dan zakat, sedekah. Ini ma'ruf. Apalagi sedekah ya, zakat. As-sakhiyu qaribun minallah qaribun minannas. Seorang itu kalau dermawan itu pasti dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Tapi ya namanya al-bakhir ya ba'idun minallah wa ba'idun minannas. Yang orang bakhil itu pasti dibenci Allah dan dibenci manusia, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah dan jauh dari rahmat manusia. Itu sudah hukum alam, itu ma'ruf itu sudah diketahui publik ya secara luas, bahwa orang yang berbagi, orang yang bersedekah itu akan dicintai oleh Allah dan manusia. Wa yanhauna 'anil munkari, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan itu juga ayo bersama-sama mencegah kemungkaran. Satu fungsi yang kita banyak dikritik memang, terutama komunitas Nahdlatul Ulama tidak begitu proaktif untuk nahyu mungkar. Tetapi memang cara nahyu mungkar kita ini yang elegan ya, yang efektif, tidak hanya demonstratif, tidak hanya apalagi menyalahi konstitusi negara. Ya kita tetap nahyu mungkar, baik bil lisan ya, dengan lisan kita, mau'izatil hasanah ya, dengan pitutur yang baik, dengan perdebatan itu tentu. Tapi kalau nahi mungkar dalam pengertian biyadihi ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan power, itu
Tidak boleh menurut Imam Ghazali. Laisa dzalika li apa? Laisa dzalika li ahadir ra'iyah, atau laisa dzalika li jami'i ar-ra'iyah. Itu bukan wilayah rakyat. Mencegah kemungkaran dengan niat, dengan power, dengan tangan, dengan kekuatan, itu wilayahnya ulul amri, wilayahnya negara, wilayahnya bupati, gubernur, presiden yang punya aparatur, punya TNI, punya Polri, punya Satpol PP. Tentu organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama punya tugas untuk tampil sebagai kekuatan moral, ya moral force, untuk menggerakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kekuatan diplomasi, kekuatan lobby kepada pemegang kebijakan supaya kemungkaran-kemungkaran itu ditutup. Tentu yang kita apresiasi adalah Bu Risma, yang Menteri Sosial sekarang ini, ketika beliau menjadi wali kota Surabaya, bisa menutup Gang Doli. Ini tentu prestasi yang luar biasa. Tentu bersinergi dengan para ulama, dengan stakeholder yang lain, sehingga Doli yang dulu menjadi pusat prostitusi, katanya se-Asia Tenggara, sekarang menjadi pusat industri home industry, ya. Menjadi banyak sekali industri yang lahir dari tempat itu. Itu sebuah terobosan pemimpin yang luar biasa. Dan memang keberhasilan dalam konteks nahi mungkar ini, leading sektornya adalah pemimpin formal, ulul amri. Tapi masyarakat seperti kita harus aktif, ya, aktif mendorong sebagai kekuatan moral supaya tidak terjadi tindakan yang anarkis, tindakan yang menimbulkan chaos, ya, yang sangat dihindari karena bisa merusak stabilitas politik negara. Wa yuqimuna sholata, mereka juga mendirikan sholat. Wa yutuna zakat, mereka juga memberikan zakat. Wa yuti'una Allah, mereka juga patuh taat kepada Allah wa rasulahu, dan utusan Allah. Ulaika, orang-orang mukmin, ini menarik. Ulaika, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, bareng-bareng di dalam satu amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, nahyu mungkar, mencegah kemungkaran, iqamatus sholah, mendirikan sholat, ita'uz zakah, membayar zakat, ta'atullah wa rasuluh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan ketika bekerja sama bareng-bareng di dalam menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, kompak membayar zakat, kompak menjadi orang dermawan, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan taat kepada Allah dan Rasulnya secara umum. Ulaika, potret orang mukmin laki-laki dan perempuan yang seperti itu, guyub, rukun, solid, kompak, ya. Jadi teamwork yang solid. Sayarhamuhumullah, niscaya mereka akan dirahmati Allah, diberikan rahmah kasih sayang oleh Allah. Innallaha azizun hakim, innallaha, sesungguhnya Allah aziz, itu zat yang perkasa, bisa juga hakimun, dan bijaksana. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah zat yang perkasa dan bijaksana. Ini ada hubungannya. Jadi akhir surah itu menunjukkan kandungan dari awal surah atau surat itu sendiri, ayat itu sendiri. Akhir ayat itu menunjukkan kalau Allah itu maha perkasa, misalnya
maka jangan takut ketika menginisiasi kebaikan. Kalau Allah itu aziz, nah, maka jangan takut untuk memulai sesuatu yang baik meskipun banyak tantangan, karena huwallazi ayyadaka wabil mu'minin, Allah yang menguatkan kamu. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu dari manusia, dari rekayasa manusia. Kalau Allah itu aziz, perkasa, maka segera mulai gerakan-gerakan baru yang membawa kebaikan, kemaslahatan bagi orang lain. Kalau Allah itu hakim, Allah itu bijaksana, Allah itu tahu apa yang kita inginkan, maka bergegaslah membayar zakat, menunaikan sholat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari aziz, Allah maha perkasa, jangan takut menginisiasi, merintis hal-hal baru, program baru, kegiatan baru yang bermanfaat, dan jangan takut nahyul mungkar, mencegah kemungkaran, karena Allah maha perkasa. Allah selalu menolong hambanya. Kalau Allah itu hakim, Allah itu bijaksana, maka aktiflah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai lupa mengerjakan sholat, karena sholat adalah mi'rajul mu'minin, kita berkomunikasi dengan Allah. Jangan lupa berzakat, jangan takut miskin dengan zakat. Kalkulasi Allah itu tidak sama dengan kalkulasi manusia. Meskipun zakat secara zahir itu berkurang kalau harta kita zakatkan, tetapi Allah itu al-qadir, kaunuhu qadir, Allah maha kuasa. Allah punya qudrah ilahiyah azaliyah. Allah punya kekuasaan yang di atas kekuasaan semua makhluknya. Orang yang berinfak itu 1:700. Mathalu ma yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang berinfak di jalan Allah, contohnya zakat, infak, sedekah, ini wakaf, kamathali habbatin, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabila, yang satu biji itu kemudian melahirkan 7 tangkai. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kita bersedekah 500 rupiah itu loh ya. Itu seperti satu biji 500 rupiah itu kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba, yang 7 tangkai itu setiap satu tangkainya menumbuhkan 100 biji. Jadi orang berinfak di jalan Allah itu 1:700. Ini kalkulasi Allah. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, harus percaya dong. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, kita percaya ajaran-ajaran Allah, kita harus yakin dong bahwa ketika kita berinfak, bersedekah, tadi ya one day 500 itu, satu hari 500, kita harus percaya bahwa 500 itu kali 700. Artinya ada banyak keberkahan yang harus kita yakin diberikan Allah kepada kita. Ketika kita bersedekah 500 rupiah setiap hari, 1 bulan 15.000, itu banyak keberkahan yang kita rasakan. Alhamdulillah, misalnya kita bisa istiqomah sholat, kita bisa istiqomah menuntut ilmu, anak-anak kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Setiap hari Allah mencukupi kebutuhan rezeki kita, memudahkan jalan rezeki kita, dan lain-lain. Bahasa yang lain itu, usaha manusia itu 99%, 1% itu Allah yang menentukan. Tapi 1% itu yang menentukan kesuksesan 99%. Itu. Jadi artinya apa? Artinya Allah itu aziz, maha perkasa. Allah itu dalam bahasa akidah kita fi'lu kulli syai'in aw tarku.
Allah adalah otoritas tunggal yang mengeksekusi sesuatu atau meninggalkan, tidak mengeksekusi. Fi'lu kulli syai'in aw tarkuh, melakukan sesuatu yang akan terjadi atau tidak melakukan itu prerogatifnya Allah. Jadi fi'lu kulli syai'in aw tarkuhu itu Allah. Hanya Allah yang punya otoritas untuk punya kekuasaan penuh untuk menjalankan sesuatu yang akan datang atau meninggalkan. Jadi inilah akidah tertinggi ya. Kita berlatih ikhlas. Tapi kita harus percaya dong bahwa sedekah satu itu kali 700. Karena memang itu firman Allah. Shadaqallahul azim. Allah itu maha benar dalam firman-Nya. Mathalu ma yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Gambaran orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ya. Ayat yang lengkap itu ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tidak hanya 700, bahkan Allah akan melipat gandakan pahala itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang menarik dari ayat ini adalah ulaika sayarhamuhumullah. Jadi kalau kita ingin mendapat kasih sayang Allah, kita harus bekerja sama. Artinya di dalam menggerakkan zakat itu kita tidak boleh egosentris, kita tidak boleh one man show, tetapi kita harus menerapkan pola yang sifatnya kolaboratif, sifatnya sinergi, bareng-bareng. Alhamdulillah di Wonokerto ini kerjasama yang baik antara NU sebagai bapaknya, kemudian ada Fatayat, ada Ansor, IPNU, IPPNU, Muslimat, gitu, bareng-bareng bekerja sama dengan para pengasuh musola, mendapat dukungan dari ulul amri, Ibu Kadus, Ketua RT RW, karena memang syaratnya mendapat kesuksesan itu harus aulia ubat, ba'duhum aulia ubatin, bareng-bareng. Dengan itulah ulaika sayarhamuhumullah. Kalau kita bisa bekerja sama secara aktif, secara sinergis, bekerja bersama-sama, berdedikasi mengabdi bersama-sama, aktif bersama-sama, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Allahumma amin. At-Taubah ayat 71. Faja'ala zakata, faja'ala maka Allah menjadikan az-zakata zakat. Allah jadikan apa? Ahadal muqawimat, salah satu penegak, penyangga, sesuatu yang menguatkan, menegakkan. Allati yatamayyazu bihal mu'minun 'anil munafiqin. Di mana zakat itu menjadi distingsi pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Alladzina wasafahumullah, alladzina orang munafik itu adalah orang-orang wasafa yang Allah sifati humullah qabla dzalika sebelum ayat ini bi ayatin dengan banyak ayat. Bi qaulihi dengan firman Allah, al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Al munafiquna wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, ba'duhum min ba'd, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Apa karakter mereka, sifat-sifat mereka, kepribadian mereka? Ya'muruna bil munkar, suka memerintahkan kemungkaran. Apa contoh yang konkret adalah an-namimah, suka mengadu domba, suka melemahkan mental umat Islam, suka menimbulkan perpecahan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah kepada kebaikan. Justru orang-orang munafik ini melarang orang untuk rukun, melarang orang untuk
berzakat, melarang orang untuk bersedekah. Wa yaqbiduna aydiyahum, dia menggenggam tangannya. Artinya ya tidak mau mengeluarkan, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Artinya ciri orang munafik itu ya kikir, bakhil, medit, pailit. Nasullaha, mereka lupa pada Allah, tidak ingat janji Allah, tidak ingat ajaran Allah. Fanasiyahum, maka Allah melalaikan mereka, tidak memberikan rahmat, tidak memberikan kasih sayang kepada mereka. Sedangkan hidup ini harus, kalau ingin bahagia, harus mendapat rahmat Allah. Munafiqina humul fasiqun, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu hum al-fasiqun, itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Allah. Fahaulai, orang-orang munafik itu yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam erat tangannya, khirson wa syahan, karena apa? Khirson itu karena terengginas, karena rakus, ingin mengumpulkan banyak harta. Wasyuhan, tapi kalau sudah digenggam hartanya itu tidak mau dikeluarkan, hanya untuk perut mereka sendiri. Fastahaqu nisyanallah, karena perbuatan mereka ini, perilaku dan tindakan mereka ini yang suka menumpuk-numpuk harta tetapi tidak mau berderma, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Fastahaqu nisyanallah, mereka berhak mendapatkan siksaan, yaitu nisyanallah. Allah merupakan, meninggalkan mereka, melupakan mereka. Aitarokahu, artinya nisyanallah itu aitarokahu, artinya Allah meninggalkan mereka. Wa takhliyahu, menyendirikan mereka. Aitarkahu anhum, jadi Allah meninggalkan dan menyendirikan mereka, biar diurus oleh mereka sendiri. Artinya Allah tidak menurunkan rahmatnya, tidak menurunkan taufiknya, tidak menurunkan ridhonya, ampunannya kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Amma ulaikal mu'minun, adapun orang-orang mukmin, semoga kita termasuk dari orang mukmin ini, Allahumma amin. Fayabsutuna aydiyahum, maka mereka membibirkan, artinya membuka tangannya itu, badlan wa imanan, dengan memberi dan dengan keyakinan, keimanan yang kuat. Orang mukmin itu rajin bekerja, dan hasil dari kerjanya itu ya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk bersedekah, berzakat kepada orang lain, karena punya keimanan yang kuat bahwa Allah akan memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Sebagaimana hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, Allah akan menolong kita, hamba-hamba Allah, jika kita mau menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hakikatnya kita menolong orang lain, tapi hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Fastahaqqu, maka orang-orang mukmin ini, fastahaqqau, maka orang-orang mukmin ini berhak, karena mereka suka berderma, memberi orang lain, punya keyakinan yang kuat, ayyarhamahumullah, maka mereka berhak untuk mendapat kasih sayang Allah. Alhamdulillah, saya kira demikian kajian kita hari ini. Sudah 1 jam lebih ya, biasanya 1 jam lebih sedikit, ini sudah lebih 15 menit. Semoga pada harlah Nahdlatul Ulama yang ke-98 ini, Allah memberikan kita semangat baru, tekad baru, komitmen baru untuk menggerakkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini menjadi jam'iyah, menjadi organisasi yang bisa
membahagiakan warganya, baik dalam aspek ekonomi, dalam aspek pendidikan, dalam aspek ibadah, sehingga tidak ada pilihan lain. Mari bersama-sama kita terpanggil untuk menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf di lingkungan kita masing-masing, yang itu lahir bersumber dari umat, dan kita manage, kita kelola dengan baik, dengan profesional, transparan, akuntabel, yang manfaatnya akan dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Jadi mari Nahdlatul Ulama ini hadir tidak hanya di masjid, di musola, di madrasah, tapi juga hadir di dapur-dapur warganya. Nahdlatul Ulama ini bisa hadir untuk mengisi kantong-kantong umatnya, biar mereka setiap hari bisa menanak nasi, setiap hari bisa makan, kondisinya sehat, pendidikan anaknya terus berjalan secara standar. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan, ampunan, ridho, kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kita keikhlasan di dalam beribadah, karena hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kita. Manusia tidak bisa membalas kebaikan kita, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kita. Sehingga kita berdoa, Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa husnal khatimah. Semoga Allah memberikan keikhlasan, keistiqomahan, dan husnul khatimah kepada kita, khususnya para pejuang lembaga amil zakat, infak, sedekah Nahdlatul Ulama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-98. Semoga semangat para pendiri Nahdlatul Ulama menginspirasi dan memotivasi kita untuk bergerak dan menggerakkan organisasi ini demi kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama, dan tentu kemaslahatan bangsa Indonesia yang kita cintai. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.